Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agi Gustismawati, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi landasan pendidikan. Selanjutnya, di sini ada sub capaian pembelajarannya. Yang pertama itu ada menjelaskan konsep dasar dan rasional perlunya landasan pendidikan sebagai dasar dalam praktik pendidikan. Yang kedua, menjelaskan berbagai landasan ilmu pendidikan. Yang ketiga, menerapkan berbagai landasan ilmu pendidikan dalam praktik pendidikan. Nah, di sini ada pokok-pokok materinya. Ada konsep dasar, rasional, ilmu pendidikan, ada landasan-landasan ilmu pendidikan, ada penerapan berbagai landasan ilmu pendidikan dalam praktik pendidikan. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Selanjutnya itu ada konsep dasar. Berbicara tentang pendidikan tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang manusia yang memiliki kedudukan sebagai subjek dalam pendidikan. Sebagai subjek pendidik, manusia memiliki banyak definisi. Salah satunya dijelaskan oleh Noto Nagoro yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk monoplurasis sekaligus monodualasis. Dwi Siswoyo 2007 nomor 46 sampai 47. Sebagai makhluk monopluralis berarti manusia itu mempunyai banyak unsur kodrat atau plural, yaitu jiwa dan raga, namun merupakan satu kesatuan mono. Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk monodualisis, yaitu makhluk yang terdiri dari dua sifat, yaitu sebagai makhluk pribadi dan sosial atau juga dualis, tetapi juga merupakan kesatuan yang utuh atau juga disebut dengan mono. Selanjutnya itu landasan. Landasan sini ada 3: dasar, fondasi, dan tumpuan. Pendidikan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar orang tersebut mencapai kedewasaan. Menurut Winkel 2012, dalam bahasa Yunani pendidikan juga dikenal dengan istilah pedagogik atau pedagogik yang artinya ilmu menuntun anak. Selanjutnya itu, berdasarkan sifatnya, landasan dibedakan menjadi 2 jenis. Ada 2, yang pertama itu material dan konseptual. Yang material itu kayak prasarana peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua itu konseptual, bersifat asumsi atau teori-teori. Contohnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan teori pendidikan. Selanjutnya itu di sini ada macam-macam landasan konseptual, yaitu ada landasan filosofis, landasan empiris, landasan yuridis, dan landasan religi. Di sini kita akan bahas satu persatu mengenai macam-macam landasan. Yang pertama itu ada landasan. Di sini ada penjelasan bahwa landasan pendidikan adalah suatu tumpuan dasar atau atas konseptual yang menyelubungi pendidik secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini ada landasan filosofis. Landasan filosofis itu disebut juga dengan filsafat atau filosofi, berasal dari kata philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan, pengetahuan dan hikmah dalam Ruqyat 2015 nomor 1. Landasan filosofi adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai, serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikannya masing-masing. Selanjutnya itu di sini ada teori-teori filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada esensialisme, ada perennialisme, ada behaviorisme, ada progresisme, ada rekonstruktivisme, dan humanisme. Di sini yang esensialisme itu merupakan
mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara efektif. Yang kedua itu perennialisme, yaitu hampir sama dengan esensialisme, tetapi di sini perennialisme itu lebih menekankan pada keabadian atau ketetapan atau kenikmatan. Yang ketiga itu behaviorisme. Behaviorisme itu salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Jadi di sini behaviorisme itu tergantung pendidiknya, bagaimana cara dia mendidik peserta didiknya, bagaimana dia menyikapi semua peserta didiknya dengan adil dan dengan baik, cara menyampaikan materinya dengan baik, jelas dan benar gitu. Selanjutnya itu progresisme. Progresisme itu perubahan untuk maju. Yang ketiga itu, yang kelima itu ada rekonstruktivisme, yaitu suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Selanjutnya itu ada humanisme. Yang terakhir, suatu konsep belajar yang berfokus pada sisi perkembangan kepribadian manusia untuk menemukan kemampuan dan bagaimana cara pengembangannya. Selanjutnya itu di sini ada 3 aspek utama dalam kajian filsafat, yaitu ada ontologi. Ontologi di sini adalah suatu cabang filsafat atau ilmu yang mempelajari suatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika sehingga dapat diterima oleh akal manusia yang bersifat rasional, dapat difikirkan dan sudah terbukti keusahaannya. Yang kedua itu ada aksiologi. Aksiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan atau hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Yang ketiga itu epistemologi. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Selanjutnya itu landasan filosofis. Terdapat 4 jenis pengetahuan menurut taksonomi Bloom, menurut Lorin W. Anderson dan David R. Caldwell 2010. Yaitu pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa ketika akan mempelajari disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Yang kedua, pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi dan hubungan antar 2 atau lebih kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Yang ketiga itu pengetahuan prosedural meliputi bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode-metode penelitian dan kriteria untuk menggunakan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode. Selanjutnya itu pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Nah, selanjutnya di sini landasan empiris dibagi menjadi 3, yaitu ada landasan psikologi, landasan sosiologis, dan landasan empiris. Kita akan jelaskan satu persatu. Di sini landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikannya. Menurut Robandi nomor tahun 2005 nomor 25. Di sini juga ada menurut Piaget terdapat 4 perkembangan kognisi anak. Budiningsi tahun 2004, yaitu yang pertama itu periode sensori motor pada usia bayi sampai 2 tahun. Pada usia ini kemampuan terbatas pada gerak-gerak refleks. Jadi anak tuh kayak cuman bisa mendengar, melihat, menyentuh. Nah, selanjutnya itu periode
praoperasional, yaitu usia 2 tahun sampai 7 tahun. Perkembangan bahasa pada usia ini sangat pesat. Peranan intuisi dalam memutuskan sesuatu masih besar. Jadi anak usia 2 sampai 7 tahun ini belum bisa dia berpikir logis, berpikir dewasa itu belum. Yang ketiga itu periode operasi konkret usia 7 tahun sampai 11 tahun. Anak sudah dapat berpikir logis, sistematis, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Jadi anak pada usia 7 sampai 10 tahun ini dia itu bisa menyelesaikan masalahnya, sudah bisa bagaimana cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah yang logis ataupun yang konkret gitu. Yang keempat itu periode operasi formal usia 11 sampai 15 tahun. Anak-anak sudah dapat berpikir logis terhadap masalah baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Anak pada tahap ini dapat membentuk ide-ide dan masa depannya secara realistis. Jadi anak usia 11 sampai 15 tahun ini sudah dikatakan cukup dewasa karena dia sudah akan menghadapi masa pubertas. Jadi anak usia 11 sampai 15 tahun itu sudah sangat dikatakan cukup dewasa. Selanjutnya itu dilihat dari pendidikan di masa lampau. Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 6 tonggak sejarah menurut Robandi tahun 2005, yaitu ada pendidikan tradisional, pendidikan kolonial barat, pendidikan kolonial Jepang, pendidikan zaman kemerdekaan, pendidikan zaman Orde Lama dan Orde Baru, pendidikan zaman kemerdekaan. Nah, di sini landasan yuridis pendidikan adalah aspek-aspek hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidik. Berikut ini beberapa landasan hukum sistem pendidikan di Indonesia menurut Hasbullah tahun 2008. Yang pertama itu ada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan nasional. Yang kedua itu Undang-Undang tentang pokok pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga peraturan pemerintah. Nah, di sini landasan religi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan menurut Hasbullah tahun 2008. Di sini ada penerapan landasan pendidikan. Yang pertama itu ada penerapan kurikulum yang sesuai. Yang kedua itu pembelajaran nilai-nilai moral dan Pancasila melalui pelajaran PKN. Selanjutnya itu penerapan landasan pendidikan, yaitu adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa, kebijakan untuk mengumumkan juara di sekolah setelah ujian kenaikan kelas sebagai penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan juga motivasi untuk siswa lainnya, dan pemberian biaya siswa kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Nah, di sini ada contoh penerapan diadakannya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan pelaksanakan piket kelas dalam bentuk kelompok yang juga mengajarkan gotong royong dan kerjasama kepada siswanya. Selanjutnya landasan historis yang yaitu di sini ada penerapan landasan historis. Yang pertama pelaksanaan upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional. Yang kedua pembelajaran sejarah melalui mata pelajaran sejarah. Yang ketiga diajarkan lagu-lagu nasional untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa. Nah, di sini contoh penerapan pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai dan keputusan kenaikan kelas dilakukan 1 tahun sekali serta penerapan undang-undang guru dan dosen. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran agama untuk mendidik akhlak siswa dan kegiatan infak dan zakat mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran dan Sunnahnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi
ini. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.